Oh my god, tuntutan dari DSP Media ditolak dong guys sama pihak kepolisian. Jujur agak miris melihat hal ini terjadi, karena kita juga baru senang banget gitu ya melihat Hanbin ini kan comeback. Kenapa sih Suman ini nolak proposalnya Hype? Yaitu dikarenakan Hai guys, Yusro Kim Emida. Yay, welcome back to my YouTube channel. So, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Nah, buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, masa sih kalian tuh harus bersedih doang setiap hari? Jangan gitu dong. Pokoknya ayo dong, semangat, bangkit terus, oke? Keep fighting. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang berita terpanas seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak mau ketinggalan berita update-nya, langsung aja ya, gampang banget caranya. Tinggal subscribe channel ini, bunyi loncengnya, serta sempetin juga dong buat like, comment, dan share-nya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita mengenai tuntutan DSP Media kepada Hyunju yang katanya itu telah ditolak oleh pihak kepolisian. Wadaw, ditolak nih ya. Kasus mengenai rumor pembulian terhadap mantan anggota April, Lee Hyunju kembali mendapat perhatian dari pihak kepolisian. Hyunju dan berbagai kenalannya telah membuka suara nih guys mengenai hal tersebut. Namun, DSP Media sebagai agensi dari April akhirnya mengambil langkah yang tegas untuk menuntut Hyunju karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik, terus juga menyebarkan informasi palsu dan juga fitnah. Nah, tuntutan yang dikirimkan pada awal tahun 2021 tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari pihak kepolisian pada hari ini, yaitu tanggal 8 Juni 2021. Pihak telah melacak semua kiriman mengenai tuduhan tersebut dan menolak pengajuan dari DSP Media. Perwakilan resmi dari Hyunju juga menuturkan bahwa mereka tak akan tinggal diam dengan bekerja keras untuk mengungkapkan rahasia di balik masalah yang menimpa Hyunju tersebut. Wadaw, oh my god, tuntutan dari DSP Media ditolak dong guys sama pihak kepolisian. Aduh, kenapa ya? Padahal kita kemarinnya udah ngebahas ya tentang ya media yang telah mengungkapkan bahwa April ini kayak dipitnah gitu ya dari video-video yang ternyata udah di evil editing gitu. Namun ternyata sekarang berita juga menyebutkan bahwa DSP Media katanya ditolak nih tuntutannya terhadap Hyunju. Terus gimana nih? Gimana nih kelanjutannya nih? Gimana? Apakah di sini Hyunju berpeluang besar untuk memenangkan kasus ini? Waduh. Kalau Hyunju berpeluang besar untuk memenangkan kasus ini, bayangin guys nasib dari DSP Media ke depannya. Gak hanya nama April yang dipertaruhkan, tapi nama agensi juga benar-benar dipertaruhkan dalam kasus ini. Dan gak hanya satu grup doang yang kena, tapi Card juga kena. Dan aku juga agak miris ya melihat bagaimana grup dari Mire gitu. Mereka baru aja debut ya, agensinya sudah mendapatkan kasus yang seperti ini. Aduh, jadi pusing. Intinya yang terbaik aja ya buat Mire, kasihan ya dedek-dedek manis kita yang nggak punya salah sama sekali, yang nggak tahu apa-apa gitu ya, baru netes tapi udah dihadapkan oleh permasalahan ini. Tapi salah satu dampak yang akan paling ngena banget adalah mengenai keuangan guys. Jadi dikarenakan permasalahan ini kan udah banyak banget nih produk-produk yang kayak membatalkan kontrak mereka bersama dengan April dan juga agensi. Jadi dari sana sebenarnya mereka dapetin uang guys. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 kayak gini, agensi itu puter otak mereka itu supaya dapetin uang. Tahu nggak sih? Karena COVID-19 ini semuanya nggak bisa dilakukan. Konser nggak bisa, fansign nggak bisa, pertunjukan offline juga nggak bisa. Jadi untuk yang di masa ini sulit banget untuk dapetin keuangan. Nah, dari iklan inilah mereka dapetin keuangan. Kalau iklannya aja udah diputus atau udah dibatalkan, bayangin mereka itu dapetin uang dari mana? Kalau kayak gini, kalau krisis keuangan terjadi pada agensi, grup-grupnya juga akan kena banget loh guys. Karena buat ngerilis album atau ngerilis lagu kan itu butuh uang. Buat musik video juga pakai uang, pinter banget. Kalau nggak ada uang, gimana mau buat musik video, mau buat album, mau buat lagu, itu gimana caranya? Apa ya, aku sih mikirnya kasihan gitu sama grup-grup yang lain gitu yang nggak kena sama sekali gitu. Mereka juga ikutan kena dampak nanti. Aduh, itu yang terbaik aja deh buat mereka semua ya. Dan kita berharap semoga kasus ini segera tuntas. Gila, kasusnya dari kemarin guys sampai sekarang belum selesai, nggak kelar-kelar. Kok lama banget ya prosesnya ya? We don't know juga. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Hanbin. Nah, jadi seperti berita yang kita bahas kemarin, Hanbin itu kan didakwa nih katanya guys. Katanya Hanbin itu didakwa dan juga akan segera melakukan persidangan di bulan Juli. Bener nggak? Di bulan Juli kan? Dan baru-baru ini pihak agensi dari Hanbin yaitu 10K itu udah angkat suara terhadap berita mengenai Hanbin tersebut.
Ex-member sekaligus ex-leader dari Icon itu tengah didakwa oleh kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada akhir bulan lalu, dan pada tanggal 8 Juni, agensinya 10K Company membuat pernyataan resmi tentang kasus tersebut. BI sendiri itu didakwa dengan pembelian dan penggunaan ganja dan LSD dari Han So-hee yang juga disebutkan sebagai A pada tahun 2016 yang lalu. BI juga menjalani tes narkoba pada tahun 2020 yang hasilnya adalah negatif. Tetapi karena dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, pada tahun 2019 kasusnya diteruskan ke kejaksaan. Dia juga tidak dibebaskan dan dakwaan tidak dibatalkan meskipun tes narkobanya negatif. Perusahaan dari 10K Company menyatakan dakwaannya terkait kasus pembelian narkoba yang berlangsung sejak tahun 2019, dan pada 2020 BI mengikuti prosedur hukum dan menyelesaikan penyelidikan tingkat tinggi dengan total 9 dakwaan. Dia juga menjalani tes narkoba dan kami terus menunggu hasil pemeriksaannya dan keputusan akhir. Setelah kejadian itu, BI bersama dengan label terus mempertimbangkan arah masa depan. Perusahaan dan artis kami juga telah mengakui kesalahannya, dan meskipun dia tidak dapat membatalkan apa yang telah terjadi, dia masih memiliki kehidupan di depannya. Kami juga telah memikirkan arah masa depan agar dia menjadi orang yang lebih lurus dalam masyarakat dan membantu dunia. Daripada sekedar comeback atau aksi untuk menunjukkan refleksi, kami berharap ini akan menjadi gerakan untuk membantu masyarakat melalui pengaruh yang dimiliki artis kami saat ini. Dengan maksud itulah kami merilis album Amal Midnight Blue, dan kami secara pribadi dapat merasakan bahwa musik memiliki dampak dan bantuan yang lebih besar terhadap masyarakat daripada yang kami kira. Ini dengan pemikiran yang sama ingin menunjukkan secara musikal apa yang telah kami persiapkan sampai sekarang, sehingga kami sampai pada titik bahwa kami baru saja merilis album baru. Kami mohon maaf atas situasi saat ini karena artis kami juga merilis album barunya di tengah masalah yang tidak nyaman. Selain itu, kami juga benar-benar meminta maaf karena telah membuat khawatir para penggemar yang telah mendukung dan menyemangati artis kami. Karena tindakan kami yang terlihat sedikit terburu-buru. Artis kami juga saat ini sedang menunggu putusan akhir atas tuduhan tersebut. Mengenai putusan, perusahaan akan selalu bersama dengan artis kami sehingga dia dapat merenungkan masa lampau dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia akan memiliki sikap yang tulus tentang masa lalu dan menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat yang dewasa dan juga jujur. Dan menurut berita yang beredar guys, untuk uji coba pertama BI itu ditetapkan pada tanggal 9 Juli waktu Korea Selatan. Dan dalam berita lain, ia juga baru-baru ini telah merilis lagu solonya yang bertajuk Illa Illa. Well, itu adalah pernyataan dari 10K Company, dan ini juga menjelaskan tentang segala yang terjadi kepada Han Bin. Ya memang benar gitu ya, setiap orang juga pasti memiliki masa lalu yang kelam gitu. Begitu pula dengan Han Bin, dia juga manusia sama seperti kita, yang mana setiap orang itu emang mempunyai masa atau sisi kelamnya masing-masing. Dan Han Bin juga telah merefleksikan diri, dia juga tidak lagi melakukan hal tersebut, dan bahkan dalam tes narkobanya dia itu dinyatakan negatif. Dan guys, kalau kalian tahu ya, Han Bin ini itu telah berbuat baik banyak sekali. Dia juga telah melakukan yang namanya kegiatan amal, nyumbang sana sini, dan itu juga aku rasa ya memang benar-benar tekad dari Han Bin untuk membuktikan kepada dunia bahwa setiap orang itu dapat berubah gitu. Bener nggak? Yup, setiap orang itu memang dapat berubah. Begitu pula dengan Han Bin gitu. Meskipun mungkin banyak orang yang pada awalnya mengira bahwa oh dia ini negatif karena dia pernah mau ngebeli narkoba dan juga LSD gitu. Tapi sekarang banyak orang yang sudah terbuka pikirannya dengan Han Bin, dan aku juga dapat merasakan ketulusan Han Bin gitu ya. Bahkan dia juga merilis album, yang mana album ini juga adalah album amal gitu ya. Jadi keuntungannya nanti akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai penggemar itu tidak boleh meninggalkan dia. Untuk saat-saat yang seperti ini, jangan pernah meninggalkan Han Bin juga ya guys. Aku juga berharap semoga kalian terus berada di sisinya hingga semua permasalahannya selesai. Jujur agak miris melihat hal ini terjadi, karena kita juga baru senang banget gitu ya melihat Han Bin ini kan comeback, sekarang udah berkarya dan juga berkarya lagi. Apalagi lagu-lagunya dia bagus banget, sumpah aku suka banget. Apalagi yang Illa Illa ini, gila aku suka banget sumpah. Itu lagunya ngenes banget. Kalian tau gak sih cerita tentang lagu Illa Illa? Itu ceritanya bener-bener kayak aku yang lihat liriknya aja ya bener-bener kayak tersentuh banget. Jadi itu kayak menceritakan bagaimana Han Bin sendiri sih. Ya karena kalian juga tahu kan bahwa Han Bin itu memang sering banget curhat dalam lagu-lagunya. Jadi Han Bin yang seolah-olah kayak tersesat gitu, berada sendirian di tengah lautan yang benar-benar kedinginan. Dia itu kayak terus mencari cara bagaimana dia itu terus keluar dari kesepian itu. Dia terus berlari dan juga berlari hingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Aduh, sumpah sih lagu itu benar-benar kayak buat aku merinding banget, goosebump banget. Dan aku juga benar-benar dapat merasakan ketulusan Han Bin dari setiap karyanya. Itulah yang ngebuat kenapa aku tuh benar-benar ngefans banget sama Han Bin. Serius, aku adalah orang yang benar-benar ngefans banget sama dia. Dan melihat hal ini, aduh cukup kesel juga ya sama Han So-hee. Gila, Han So-hee emang benar-benar penghancur banget sih.
Aduh ya Allah ya Allah. Intinya yang terbaik aja buat Hanbin ya. Semoga permasalahan ini juga dapat segera selesai dan tidak terjadi hal yang buruk lagi kepada Hanbin di masa depannya. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Kali ini datanya dari SM Entertainment dan mengenai sahamnya nih yang banyak diburu oleh orang-orang kaya di sana ya. Dan Cinggu, menurut berita yang beredar, Yusuman katanya itu tengah mencari nih pembeli saham yang paling sesuai dengannya. Widih, ada pencarian ini ya. Kayak ini, take me out gitu ya. Iya, jadi kayak take me out. Jadi di sini Yusuman itu kayak akan milih mana yang akan sesuai. Kalau nggak sesuai, pencet teng. Dan nanti pasti akan ada yang sesuai dengan dia. Lalu siapakah cinta sejati dari SM Entertainment? Nah, Cinggu, penemu dari SM Entertainment ini telah diberitakan tak akan mewarisi SM Entertainment Group, perusahaan raksasa dengan berbagai cabang yang telah ia dirikan kepada anaknya. Sebagai pengganti, pria yang disapa guru oleh idol didikannya ini kini tengah mencari partner yang paling tepat yang bisa ia percaya untuk memegang seluruh sahamnya di SM Entertainment Group. Mulai dari tahun lalu, Isuman juga terus mencari perusahaan yang tepat. Ia dikabarkan berbicara dengan Tencent dan beberapa perusahaan raksasa Cina. Di awal tahun, Hype dan Naver juga melakukan negosiasi dengan Isuman, namun tawaran-tawaran yang datang silih berganti ia tolak karena adanya ketidakcocokan. Setelah banyak kontrak dan juga negosiasi, tersiar kabar nih guys bahwa Kakao yang akan mendapatkan saham terbesar SM Entertainment Group yang dipegang oleh Isuman. Diprediksikan bahwa akan terjadi sinergi besar jika Kakao nantinya benar-benar menjadi pemegang saham terbesar SM Entertainment. Dimulai dengan terselesaikannya masalah terbesar Kakao saat ini, yaitu ketiadaan platform K-pop. Pesaingnya Naver juga telah bekerja sama dengan Hype untuk membuat Weverse. Dan jika Kakao bersanding dengan SM yang memiliki Lizen atau di Rio Bubble, maka masalah platform akan selesai. Namun, beberapa hal masih belum pasti, karena saingan besar Kakao yaitu Naver memiliki kerjasama dan hubungan yang erat nih dengan SM Entertainment. Naver sendiri itu berinvestasi 100 miliar won loh guys untuk pembuatan konten dan untuk dana beberapa perusahaan cabang seperti SMAG atau SM Entertainment Jepang. Meski berita mengenai adanya kemungkinan Kakao mengambil alih SM Entertainment telah tersebar luas, hingga kini belum ada kepastian kemana seluruh saham dari Isuman tersebut akan berlabuh. Waduh, Isuman gak mau warisin ya kepada anaknya. Gak apa-apa sih pak, ke saya aja pak, gak apa-apa, saya ikhlas kok. Ya bener, saya ikhlas banget nih untuk menerima sahamnya. Aduh ya ampun, gimana nih? Oh my god gitu ya. Jadi persaingannya juga sekarang sama Kakao ya, Naver ya. Dan menurut aku sih kayaknya benar-benar akan jatuh ke Kakao sih, I think so gitu. Karena Kakao juga gak punya platform gitu ya. Kalau Naver kan udah kerjasama nih sama Hype. Dan Cinggu, selain itu di sini ada juga orang dalam. Nah, orang dalam ini telah mengungkapin berbagai hal. Yang pertama adalah kenapa SM Entertainment ini nolak proposalnya Hype. Yang kedua adalah apa sih strategi yang digunakan oleh Kakao dan juga Naver untuk mengambil cintanya Isuman untuk mendapatkan saham utama dari SM Entertainment. Seorang pejabat industri itu melihat cara yang dilakukan oleh Kakao dan Naver dalam proses pengambilan saham utama dari Isuman, pendiri SM Entertainment. Nah, industri M&A memprediksi sinergi akan terlihat ketika Kakao mengakuisisi saham SM Entertainment. Nah, Kakao sendiri itu punya 7 perusahaan manajemen, termasuk Play M Entertainment, Cracker Entertainment, dan Starship Entertainment. Dan ada juga 4 label musik nih guys di bawah Kakao. Mereka juga menjadi rumah untuk artis papan atas Korea, mulai dari IU. Jika SM Entertainment yang saat ini memegang 20% pangsa pasar agensi hiburan diakuisisi oleh KKOM, maka harga pasar yang hanya di atas 5% juga akan melompat ke posisi kedua dengan 25%. Dan jika SM Entertainment bekerja sama dengan KKOM, kedua perusahaan juga akan menciptakan teknologi konten yang baik, mengingat kelemahan terbesar Kakao dalam hal konten. Ketika Kakao mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi SM Entertainment, Naver juga ingin mengambil alih kesempatan tersebut. Berbeda dengan Kakao, Naver tidak secara langsung menjalankan bisnis agensi hiburan, tetapi mereka juga telah membangun ekosistem dengan mencampurkan hubungan dengan masing-masing agensi. Setelah melakukan investasi awal sebesar 100 miliar won, ia juga berinvestasi di YG Entertainment. Seorang pejabat bisnis mengatakan, ketika mendengar kabar Kakao berencana mengambil alih SM, ini akan menjadi kelemahan bagi Naver dalam persaingan bisnis. Mengingat Kakao dan juga Naver sangat bersaing dalam iklan, konten, dan juga teknologi. Mereka tidak punya pilihan selain membujuk SM Entertainment bergabung dengan Naver. Tidak seperti Kakao yang secara aktif berundingkan akuisisi sejak awal, Naver dikatakan tidak secara langsung menyatakan niat untuk mengakuisisi atau berinvestasi. Tidak hanya Kakao dan Naver,
Dikabarkan juga perusahaan besar Hype tahun lalu itu berniat berinvestasi dengan SM. Seorang pejabat industri media mengatakan alasan Ketua Umum I menolak proposal Hype di awal tahun karena dia merundingkan bahwa dia tidak akan memiliki posisi di Hype. Dan Ketua Lee juga sudah tahu cara kerja sistem agensi. So, Cinggu, sekarang kalian udah tahu bagaimana strategi yang digunakan oleh Kakao dan Never untuk mendapatkan cintanya Isuman. Dan kalian juga udah tahu kan sekarang kenapa si Isuman ini nolak proposalnya Hype, yaitu dikarenakan udah tahu cara kerja agensi. Dan selain itu, dia juga bilang bahwa tidak akan punya posisi di Hype. Dan kalau menurut pendapat kalian sendiri ini atau menurut opini kalian, siapa yang akan pada akhirnya itu mendapatkan saham utama dari SM Entertainment? Apakah Kakao atau Never? Kalau aku, Kakao. Kalau kalian siapa nih? Komen di kolom komentar. Oke guys, berita dari saham SM Entertainment yang diperebutkan tadi itu menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan untuk update berita dari dunia per-K-popan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim dong pastinya ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.